Halo semuanya, hari ini kita akan menyelami sebuah seni yang luar biasa, yaitu biantara atau pidato dalam tradisi Sunda. Ini bukan cuma soal ngonong di depan umum loh, tapi lebih ke seni adu gaya dan pesan yang penuh kekuatan. Nah, coba jawab jujur. Siapa di sini yang suka deg-degan kalau disuruh bicara di depan banyak orang? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Rasa takut itu sering muncul karena kita bingung harus mulai dari mana. Tapi kabar baiknya adalah dengan memahami strukturnya, rasa percaya diri itu pasti bisa kita bangun sama-sama. Oke, ini dia peta pembahasan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, apa itu biantara. Terus kita bangun fondasinya. Kita lihat ada 6 gaya yang berbeda. Dan puncaknya, kita akan saksikan duel seru antara gaya agama dan gaya agitator. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini bisa berguna buat Anda. Siap? Yuk kita langsung masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya biantara itu? Gampangnya gini, biantara itu ya seni berbicara di depan orang banyak. Tapi, ini bukan ngobrol ngalor ngidul ya. Setiap biantara itu punya tujuan yang jelas. Ada misi di balik setiap kata yang diucapkan. Entah itu buat ngasih info, ngajak orang, atau bahkan menghibur. Nah, biantara yang bagus itu punya 4 elemen kunci. Pertama, tujuannya harus jelas banget, mau ngasih tahu atau mau ngajak. Kedua, bahasanya juga harus pas, sopan, dan nyambung sama pendengarnya. Ketiga, alurnya harus rapi, dari pembukaan sampai penutupan. Dan yang terakhir, topiknya harus relevan, harus kena di hati audiens. Sekarang kita lanjut ke fondasinya. Ini penting banget, karena biantara yang hebat itu bukan cuma soal apa yang kita omongin, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Strukturnya itu simpel tapi kokoh. Ada 3 babak. Pertama, ada bubuka atau pembukaan. Di sini kita sapa penonton dan tarik perhatian mereka. Terus masuk ke LC. Ini intinya, daging dari omongan kita. Terakhir, ditutup dengan panutup. Kita kasih kesimpulan, minta maaf kalau ada salah kata, terus salam penutup. Logis banget kan? Wah, ini nih bagian favorit saya. Kalau tadi struktur itu rangkanya, maka 4 hal ini adalah jiwanya. Ada 4 W. Wirahma itu irama suara kita naik turunnya. Wirasa, emosi atau perasaan yang kita sampaikan. Wiraga, bahasa tubuh kita. Dan wibasa, kekayaan pilihan kata yang kita gunakan. 4 hal ini kalau digabung bisa mengubah teks biasa jadi penampilan yang memukau. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang waktunya kita pilih gaya. Ternyata dalam biantara itu ada macam-macam lagam atau gaya. Masing-masing punya kekuatan dan fungsi yang beda-beda. Setidaknya ada 6 gaya utama nih. Ada gaya agama yang menyejukkan, gaya agitator yang membakar semangat, ada gaya atikan yang mendidik, kayak guru lagi ngajar. Terus ada gunemen yang santai kayak lagi ngobrol. Ada juga sentimental yang bisa bikin baper, sampai gaya teater yang dramatis. Keren kan? Dan ini dia acara utamanya. Kita akan adu 2 gaya yang paling kontras tapi sama-sama kuat. Lagam agama melawan lagam agitator. Duel antara menenangkan jiwa versus membakar semangat. Yuk kita lihat bedanya di mana aja. Kita mulai dari tujuannya. Lagam agama itu fokusnya ngasih nasihat moral, spiritual, tujuannya biar hati jadi tenang. Sebaliknya, lagam agitator itu tujuannya buat membangkitkan semangat massa, tujuannya buat ngajak bergerak. Jadi yang satu ke dalam, yang satu lagi keluar. Nah, perbedaan tujuan ini kelihatan banget dari intonasi atau wirahmanya. Lagam agama itu cenderung tenang, teratur, dan hikmat. Bikin adem dengarnya. Beda banget sama lagam agitator yang agresif, temponya cepat, dan berapi-api. Coba dengerin contoh lagam agama ini. Hayu urang sami-sami ningkatkan katakwaan urang. Kedengeran kan? Ajakannya lembut, meresap ke hati, mengajak kita buat merenung bareng. Sekarang kita bandingkan sama lagam agitator. Dengerin ya. Lawanan, nepi katitik getih pamungkas. Wah, beda banget kan energinya? Ini bukan ajakan buat merenung, tapi perintah untuk bertindak, meledak-ledak. Terakhir, dari pilihan kata atau wibasanya. Lagam agama itu banyak pakai istilah keagamaan, kutipan ayat suci. Sementara lagam agitator, senjatanya adalah slogan-slogan perjuangan dan kata-kata yang kuat, yang bisa membangkitkan emosi. Jadi yang satu pakai kata untuk mendeduhkan, yang satu lagi pakai kata untuk menggerakkan. Nah, setelah kita lihat semua tadi, sekarang pertanyaannya, gimana caranya semua ini bisa kita pakai? Intinya begini,
Gaya-gaya biantara ini tuh ibarat perkakas di dalam kotak peralatan Anda. Nggak ada satu alat yang paling bagus buat semua situasi. Gaya yang paling efektif adalah yang paling pas buat tujuan Anda, audiens Anda, dan pesan Anda. Makin banyak alat yang kita kuasai, ya makin jago kita sebagai pembicara. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya saya pidato, tapi lebih ke pesan apa sih yang mau saya sampaikan? Anda mau menenangkan, mau mengajar, atau mau membakar semangat? Coba pikirkan, lalu pilih alat yang paling tepat. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.